zaman dulu. Tentunya kalau ngomongkan beliau adalah tokoh-tokoh besar, beliau adalah para ulama, beliau adalah para kiai. Karena itu terbukti di dalam beberapa produk hukum PMI. Salah satunya contoh NDP, nilai dasar pergerakan. Mungkin kita tahu ada tauhid, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Itu kan bahasa-bahasa yang di dalam Islam. Iya. Nah, khususan saya pasti para pendiri PMI dulu untuk mendirikan PMI tentunya ya mereka berlandaskan keilmuan. Betul. Kitab-kitab kuning. Artinya yang kita tekankan di sini adalah bahwa PMI ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang sangat hebat. Para ulama, para kiai. Pastinya seperti itu dan tidak jauh beda dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya kira seperti itu. Sangat keren sekali ketika PMI hadir untuk kalangan mahasiswa, organisasi yang hadir untuk kalangan mahasiswa, dan di situ banyak sekali nilai-nilai dasar produk hukum mengadopsi dan tidak jauh semuanya dari ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat luar biasa sekali dan sangat tepat sekali untuk diikuti ya Pak Kom. Betul. Berarti kalau kita berbicara umur nih, berarti PMI udah ke 60 berapa ini Pak Kom? Berarti kemarin itu harlah ke 63. Ya. Yang di Solo itu ya. Yang 63 di Solo. Kita komisariat juga mengadakan harlah saat itu Ramadan di Masjid Bagus ya kan, karena konteksnya Ramadan untuk memperingati hari lahir PMI kita mengadakan satu kajian keaswajaan. Memang tujuannya adalah kita untuk memperkuat nilai keaswajaan, moderasi beragama untuk semua mahasiswa UIN Malang, baik yang ikut PMI maupun tidak ikut PMI. Itu salah satunya. Seperti itu. Berarti itu sangat penting sekali untuk mendongkrak bagaimana kita secara ideologi betul. Secara kita berakidah. Betul sekali. Kan, Pak Kom, ya? Nah, terus ini Pak Os, yang mungkin penting sekali untuk saya sampaikan bahwa karena tadi para pendiri PMI ini adalah tokoh-tokoh hebat dan usul-usul saya beliau adalah para ulama, para kiai. Maka saya berpesan lah kepada mungkin penonton di sini bahwa kadang kan orang nggak tahu tentang PMI, orang nggak tahu dalamnya PMI, tapi dia sudah ngomongkan PMI, tapi dia sudah sok tahu tentang PMI. Makanya bagi saya orang-orang seperti itu, mohon maaf, perlu hati-hati untuk kemudian nggak kenal PMI, tapi ngomong yang tidak tentang PMI. Itu perlu hati, karena pendirinya ini adalah orang-orang hebat. Kalau saya takut kualat lah seperti itu. Tapi itu tidak perlu kita teruskan. Dan kita tidak menyebut merek dan siapa. Tapi saya kira kalau memang tidak tahu tentang PMI, janganlah kemudian ngomong banyak tentang PMI. Nah, bagi teman-teman maba yang ingin tahu PMI, tanyakan sekali lagi pada kita yang di komisariat atau ada mas-mas maba di rayon atau kepada orang-orang yang dia adalah kader PMI. Seperti itu. Terkadang kita menanyakan kepada orang yang bukan ahlinya. Betul. Itu nanti jadi dolu itu. Betul sekali. Sesat menyesatkan. Oke. Betul. Pak Kom. Kemudian secara nih Pak Kom kan udah dari sejak 2019 nih. Jadi manfaat apa sih yang bisa didapat tuh di PMI itu kira-kira sebelum kita nanti kita ulik lagi tuh pendiri PMI itu ada beberapa tokoh aja nih yang kita sebut nanti terkait pendiri ya. Siap. Manfaatnya apa sih Pak Kom kira-kira? Oh ya, tadi lupa. Jadi selain PMI ini didirikan oleh tokoh-tokoh besar, bahwa PMI ini juga melahirkan tokoh-tokoh besar sekarang. Kalau dari tokoh-tokoh yang menjadi ulama ada Ketua PWNU Jawa Timur, Romo Yai Marzuki Mustafa. Beliau orang PMI. Kalau di Yogyakarta ada kemudian Gus Muafik, beliau juga PMI. Kemudian kiai yang mungkin kita pasti kenal, Gus Miftah. Itu juga PMI. Bahkan beliau di beberapa video YouTube bercerita dulu beliau adalah mantan ketua rayon kan. Dan masih banyak sekali para senior-senior kita, para tokoh-tokoh, para ulama yang lahir dari PMI. Dari segi umarok juga banyak. Bupati Lumajang ada Cak Thoriqul Haq. Gubernur Jawa Timur kita Ibu Khofifah Indar Parawangsa itu PMI. Siapa lagi?
Banyak sih Pak. Banyak ya, banyak. Lah itu bisa sahabat-sahabat itu Pak Rektor. Pak Rektor UIN Malang kita. Malang. Beliau PMI, sangat PMI beliau. Pak Rektor. Dan masih banyak sekali. Betul. Mungkin dekan-dekan kita juga ada yang PMI seperti itu. Itu kalau tokohnya. Oke, lanjut ke pertanyaannya Pak Ustadz tadi. Iya. Terkait manfaat PMI di kampus ya. Iya. Jadi mungkin untuk kesempatan ini saya berikan satu contoh saja lah yang saya rasakan, dan ini menjadi satu visi kita di komisariat dan sahabat-sahabat di rayon. Mungkin untuk manfaat yang lain akan kita bahas selanjutnya. Betul. Bahwa salah satu fungsi keberadaan organisasi PMI di kampus, kalau kita lihat dari sisi ideologinya, bahwa memang PMI ini ideologi keagamannya adalah jelas Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Iya, Pak. Nah, sehingga fungsi dan manfaat PMI di kampus adalah bukan lain bukan tidak kita membuat satu upaya atau menangkal gerakan-gerakan radikalisme, menangkal gerakan-gerakan yang mungkin menentang daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menangkal gerakan-gerakan yang menentang konsep negara kita, NKRI dan juga Pancasila, seperti itu. Jadi keaswajaan kita ya kan sebagai PMI di kampus, ya kita hadir di dalam kampus untuk menangkal gerakan-gerakan tersebut. Karena bagi saya memang sesuatu yang yang sering kita dengar ya, bahwa kampus ini adalah sasaran empuk lah bagi para beberapa kelompok yang kemudian ingin mendirikan negara khilafah, ingin menyebarkan doktrin-doktrin tentang radikalisme, terorisme. Nah, itu kampus adalah lahan empuk karena kampus adalah tempatnya para mahasiswa intelektual. Nah, PMI kita hadir untuk menangkal itu. Jadi menangkal ini bukan kemudian kita menyerang secara fisik, tidak, tapi kita menangkal. Artinya kita mengkanter secara pemikiran kita, secara aktivitas kita, seperti itu. Itulah salah satu pentingnya kenapa PMI harus ada di kampus. Nah, maka itu juga harus kita pahami bersama para pemirsa bahwa sebegitu pentingnya PMI ada di kampus. Nah, salah satunya, bagi saya, seandainya PMI nggak ada di UIN, kira-kira. Ya kira-kira saya mengira-ngira, kira-kira gerakan-gerakan khilafah, kemudian gerakan-gerakan radikalisme, terorisme, ya secara leluasa mereka akan mendoktrin para mahasiswa. Nah, kita hadir ini untuk memberikan counter dan menangkal hal itu. Itu kalau kita lihat dari skala manfaat dari sisi ideologi kita Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Iya Pak Kom, itu sangat penting sekali kalau kita PMI ini sebagai garda depan, garda depan untuk mengkanter orang-orang yang memiliki paham-paham radikalisme, ya kan? Kalau kita berbicara sasaran itu adalah orang-orang yang mahasiswa dan sebagainya, itu benar sekali. Mungkin sejak tahun-tahun awalnya paham-paham kayak gitu masuk, kemudian kalau nggak ada yang mengantar dan sebagainya, nah itu sebenarnya sangat luar biasa ya PMI hadir untuk menangkal itu semua, baik dari segi pemikiran, akidah dan sebagainya. Nah, mungkin yang kalau berbicara ideologi nih, kita kan berideologi atau berfaham, berakidah aswaja. Nah, apakah ini yang jadi simpang siur nih Pak Kom? Gimana itu? Apakah PMI itu Banom NU? Apakah PMI itu udah keluar dari NU? Nah, ini kan sempat simpang siur nih Pak Kom, ya kan? Betul. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Kom untuk biar adik-adik atau teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di sana bisa juga ini menjadi tahu, wawasan. Baik. Iya Pak Kom. Betul memang sahabat, apa yang Anda tanyakan ini memang itu sering salah paham kita. Memang mungkin bagi pemirsa yang nggak tahu atau baru ngeh, jadi dulu ada sejarah di PMI ini, ada istilahnya independensi PMI dari NU. Nah, yang saya sayangkan, pemahaman independensi PMI dari NU ini itu dipahami bahwa PMI ini keluar dari NU. Nah, baik secara akidah, baik secara tradisi, baik secara kultur dan sebagainya. Padahal
Nah, itu tidak seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Kom ini. Siap. Nah, yang sejauh yang saya pahami selama saya berproses di PMI dan apa yang saya baca di PMI, bahwa maksud daripada independensi PMI dari NU itu adalah bahwa PMI keluar atau memisahkan dari NU dari aspek atau sikap politiknya. Oh iya. Karena konteksnya pada saat itu tahun 1960 sekian lah. Ya. Nah, ke atas itu bahwa NU ini masih menjadi partai politik. Oh iya. Konteksnya iya. kan NU pernah menjadi partai politik. Nah, karena NU menjadi partai politik, sedangkan saat itu banyak mahasiswa NU yang bergabung dengan PMI. Ditambah lagi bahwa kita sebagai mahasiswa harus mempertahankan idealisme kita. Iya. Maka PMI harus memiliki sikap untuk independen, untuk tidak mengikuti, untuk keluar dari NU dari sikap politik. Sikap politiknya. Nah, karena apa? Karena ketika kita menjadi kader PMI, ya kita tidak boleh kemudian kita berafiliasi dengan partai politik manapun. Dan kita tidak boleh untuk tunduk dengan sikap politik dari partai politik. Nah, karena akan rancu ketika misalkan PMI ini tidak melakukan independensi dengan partai NU pada saat itu. Misalkan kita punya visi untuk konteksnya saat itu tahun sekian Orde Lama ya. Orde Lama, misalkan kita tidak keluar dari NU, kita akan kesulitan untuk kemudian kita membuat gerakan-gerakan untuk membuat perubahan di negara Indonesia ini. Maka kemudian independensi NU inilah harus dilakukan. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa maksud independensi PMI dari NU ini hanya kaitannya dengan sikap politik. Secara kultur, secara ideologi, secara akidah, secara hubungan NU dengan PMI masih baik-baik saja seperti itu, dan kita adalah bagian, toh kita kader-kader PMI banyak juga dari Nahdlatul Ulama seperti kita itu. Adalah darah dan daging dari NU. Betul sekali itu. Iya Pak Kom. Ya itu bisa jadi ini ya teman-teman yang ada di rumah, sahabat-sahabati, perlu digarisbawahi, itulah sejarah atau independensi yang dimaksud di PMI. Betul sekali. Seperti itu. Karena waktu itu kan PMI memang NU ya, konteksnya memang sempat jadi partai politik gitu ya kan. Jadi kan sebagai agen of sosio itu kan kita harus anti itu. Betul ya Pak Kom. Nah, juga. Jadi karena antara PMI dengan NU sangat berhubungan erat, maka menjadi satu hal yang biasa di setiap tahunnya, bahwa ketika mahasiswa baru yang masuk ke UI, yang kemudian entah dulu pengalaman organisasi Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, atau berasal dari keluarga NU, keluarga beragama Ahlussunnah wal Jamaah, maka pilihan organisasi yang tepat salah satunya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, seperti itu. Ya terbuka di salah satu ketua PWNU Jawa Timur kita. Beliau